Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eis Kartini, bekerja di SMK Tribakti Pangalengan sebagai Wakasek Kurikulum. Dalam kegiatan MPLS ini akan menyampaikan mengenai struktur kurikulum di SMK Tribakti Pangalengan, nama-nama guru yang mengajar di mata pelajaran yang diadakan di SMK Tribakti Pangalengan. Pertama-tama, selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Bagaimana melaksanakan PLS ini, yang mana kita sekarang menginjak hari kedua dalam melaksanakan PLS ini. Mudah-mudahan kalian masih bersemangat dalam melaksanakan PLS ini dan bisa melaksanakan kegiatannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kebahagiaan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan struktur kurikulum yang akan kalian terima di tahun ajaran 2021-2022. Nah, dalam hal ini di SMK Tribakti ada 2 kompetensi yang dilaksanakan, di antaranya adalah kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, di dalam teknik dan bisnis sepeda motor, kalian akan menerima mata-mata pelajaran yang terbagi menjadi 3 muatan atau 3 bagian. Di antaranya yang pertama adalah bagian A. Bagian A itu tergolong kepada muatan nasional. Di dalam muatan nasional ini, di antaranya meliputi 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. Dan itu kalian akan diterima di kelas 10, 11, dan 12 yang akan diajarkan oleh guru mata pelajaran yang berbeda di tiap tingkatnya. Tingkat kelas 10 diantaranya kalian akan menerima mata pelajaran tersebut dan akan diajarkan oleh Ibu Suryaningsih dan Ibu Mardiah. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mata pelajaran ini juga kalian akan terima di kelas 10, 11, dan 12. Dan ini juga akan disampaikan di kelas 10 akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Eis Kartini untuk TBSM 1 dan 2, dan untuk TBSM 3 oleh Ibu Hana. Dan yang ketiganya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalian akan menerima dengan jumlah jamnya adalah 4 jam yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Keempatnya adalah matematika. Matematika kalian akan terima di kelas 10, 11, dan 12, yang mana kelas 10 akan kalian menerima pelajaran ini oleh Ibu Retno. Yang kelima yaitu sejarah Indonesia. Kalian akan menerima hanya di kelas 10 saja dan akan disampaikan oleh Ibu Citra. Dan yang keenamnya untuk muatan lokal, yaitu muatan nasional, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama seperti bahasa Indonesia akan kalian terima di kelas 10, 11, dan 12. Dan untuk di kelas 10 kalian akan menerima pelajaran ini yaitu dari Ibu Lastri. Yang kedua yaitu muatan kewilayahan. Untuk muatan kewilayahan terbagi menjadi 3 mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama adalah seni budaya. Dan kalian hanya menerima di kelas 10 saja. Dan kalau untuk mata pelajaran seni budaya ini akan disampaikan oleh Ibu Imas Hidayah. Yang keduanya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian akan menerima di SMK ini yaitu kelas 10 dan kelas 11. Dan di kelas 10 akan kalian terima oleh Bapak Yudi. Dan yang ketiganya
untuk muatan kewilayahan yaitu bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda adalah mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10, 11, dan 12. Kalian akan terima mata pelajaran ini dan akan disampaikan oleh Bapak Deden Budiman. Yang ketiganya yaitu muatan peminatan kejuruan. Di dalam muatan peminatan kejuruan itu juga terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu golongan atau kelompok C, yang mana kelompok C itu termasuk pada dasar bidang keahlian. Yang namanya dasar di semua jurusan atau di semua kompetensi tersebut itu diajarkan. Yang mana mata pelajaran yang ada di dalam dasar bidang keahlian itu yaitu simulasi dan komunikasi digital. Khusus untuk kelas 10 saja, baik TKJ dan TBSM. Yang keduanya adalah fisika. Ini disampaikan oleh 2 orang, ada Bapak Tono Cipto Margono dan ada Ibu Lia atau Bu Muslihatin. Dan yang ketiganya adalah kimia. Mata pelajaran kimia akan disampaikan oleh 2 orang juga, yaitu Ibu Anggia dan Ibu Mardiah. Itu untuk kelompok C1 atau dasar bidang keahlian. Yang keduanya yaitu kelompok C2. Kelompok C2 dasar program keahlian. Dasar program keahlian untuk teknik dan bisnis sepeda motor terbagi menjadi 3 mata pelajaran. Di antaranya adalah mata pelajaran gambar teknik otomotif. Atau kalian nanti di dalam jadwal ada singkatannya yaitu GTO. Dan yang keduanya adalah teknologi dasar otomotif atau disingkat dengan TDO. Yang ketiganya pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO. Itu untuk kelompok C dan itu akan kalian dapatkan di kelas 10 untuk jurusan atau kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, untuk kelompok C3 yaitu kompetensi keahlian. Itu kalian akan diterima mata pelajarannya di kelas 11 dan 12. Di antaranya PMSM atau pemeliharaan mesin sepeda motor. Yang keduanya PSSM, pemeliharaan sasis sepeda motor. Yang ketiganya pemeliharaan kelistrikan sepeda motor atau PKSM. Dan yang keempatnya pengelolaan bengkel sepeda motor. Dan yang kelimanya adalah PKK atau kewirausahaan. Itu khusus untuk kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Yang selanjutnya untuk kelompok atau bidang keahlian teknik jaringan TKJ atau teknik jaringan komputer, kelompok A dan B-nya sama. Tetapi yang membedakannya adalah kelompok muatan peminatan kejuruannya. Di antaranya kelompoknya C1-nya juga sama, ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, ada kimia. Nah, untuk C2-nya dasar program keahlian, di antaranya adalah sistem komputer, yang keduanya komputer dan jaringan dasar,
dan ketiganya pemrograman dasar, keempatnya dasar desain grafis. Itu yang akan kalian terima di kelas 10, baik semester 1 dan semester kedua. Kelompok C3-nya yaitu kompetensi keahlian. Terdiri dari 1. Teknologi jaringan berbasis luas. 2. Administrasi infrastruktur. 3. Administrasi sistem jaringan. Dan yang keempatnya adalah PKK sama. Nah, itu untuk mata-mata pelajaran yang akan kalian terima di kelas 10, 11, dan 12 SMK Tribakti Pangalengan. Itu untuk mata pelajaran. Selain untuk mata pelajaran, di dalam program yang dilaksanakan di SMK Tribakti, selain dilaksanakannya KBM, juga kalian akan terjadi atau akan melaksanakan penilaian dari hasil KBM tersebut. Di antaranya penilaian tersebut terbagi menjadi ada penilaian tengah semester ganjil atau disebut juga dengan PTS. Yang keduanya adalah penilaian akhir semester ganjil atau disebut juga dengan PAS. Dan yang ketiganya adalah penilaian tengah semester genap, itu PTS genap. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, di samping ada penilaian-penilaian tersebut, khusus untuk mata pelajaran yang diajarkan di dalam C1 dan C2, itu akan ada pengujian secara prakteknya yang dinamakan dengan uji kompetensi, ya, baik yang dilaksanakan di dalam penilaian akhir semester ganjil maupun di penilaian ujian akhir tahun. Itu untuk kelas 10 dan kelas 11. Tetapi ada perbedaan untuk kelas 12-nya. Yang mana di dalam pembelajaran ujian kompetensi untuk kelas 12 itu akan dilaksanakan uji kompetensi keahlian yang diselenggarakannya berdasarkan instruksi atau berdasarkan peraturan yang dilaksanakan oleh provinsi atau kabupaten. Itu akan serempak dilaksanakan dan pengujiannya tidak dilaksanakan oleh internal saja, melainkan dengan penguji eksternal yang setelah MOU dengan SMK Tribakti Pangalengan. Nah, untuk itu, untuk program TKJ yang sudah MOU itu dengan PT Netcom. Nah, untuk TBSM itu dengan PT AHM. Itu yang akan menguji kalian di kelas 12 di dalam kegiatan uji kompetensi keahlian. Nah, selain itu, konsep pada pembelajaran di tahun 2021 dan 2022 yang mana SMK Tribakti akan mencoba melaksanakan pembelajaran secara luring khususnya atau dicobanya adalah untuk mata-mata pelajaran khususnya adalah mata pelajaran produktif. Nah, untuk jurusan TBSM dan jurusan TKJ yang kalian akan diluringkan itu diantaranya adalah kelompok C, baik itu C1 maupun C2. Itu mungkin yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadikan penambahan ilmu bagi kalian
wawasan bagi kalian, jangan sampai kalian masuk ke SMK Tribakti dan mau belajar di SMK Tribakti itu tidak punya bayangan apa yang akan diajarkan, apa yang akan diterima, dan bagaimana cara kalian melaksanakannya. Itu saja, mudah-mudahan kalian dengan adanya kesempatan menginformasikan struktur kurikulum ini, semoga kalian menjadikan dasar untuk kalian melaksanakan pembelajaran di SMK Tribakti ini. Sesudah kalian bisa menyimaknya, coba kalian analisis dan punya jadwal kalian untuk melaksanakan pembelajaran di SMK Tribakti ini dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Itu yang saya akan sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.